selamat datang di Winning Liverpool, dan kali ini kita akan ngebahas tentang Darwin Núñez yang masih belum menemukan performa terbaiknya setelah dibeli dari Benfica pada musim lalu. Ya, kita tahu sendiri bahwa Jurgen Klopp mungkin sudah mulai jengah dengan penampilan dari Darwin Núñez yang sepertinya belum menemukan performa terbaiknya. Ya, kalau kita mau membandingkan ya agak susah ya, karena Darwin Núñez itu harganya 85 juta pound sterling, sedangkan Mohamed Salah mungkin hanya sekitar 30-an juta pound sterling. Dan jaraknya cukup jauh ya antara duitnya Mohamed Salah sama duitnya Núñez, itu cukup jauh, sekitar 50 juta pound sterlingan. Namun performa dari Mohamed Salah sendiri sangat luar biasa. Dari awal dia didatangkan ke Liverpool, lalu berkontribusi memberikan penampilan terbaiknya hingga akhirnya Liverpool menjuarai EPL lagi. Setelah hampir kurang lebih 30 tahun lamanya Liverpool harus puasa gelar EPL, plus ditambah lagi dengan juara Liga Champions di 2019, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Namun untuk Núñez ini entah karena dia malu atau entah karena dia nervous atau entah karena apa, harganya itu belum sebanding dengan 85 juta yang dikeluarkan oleh Liverpool. Bahkan Haaland pun yang harganya 65 juta pound sterling yang didatangkan oleh Manchester City itu mempunyai kontribusi yang lebih signifikan daripada Núñez. Entah karena lini tengahnya Manchester City itu sangat kuat dan nggak ada badai cedera, atau memang Darwin Núñez yang nggak nyetel dengan permainan Jurgen Klopp, kita masih belum mengetahui. Karena di Benfica sendiri kita tahu bahwa Núñez itu bermain di lini tengah, kemudian dioperi, lari, kemudian dekat gawang, shooting, goal. Beda banget sama yang dilakukan oleh Jurgen Klopp pada musim lalu. Kita tahu bahwa kombinasi dari trio Mohamed Salah, Firmino, Jota, dan rollingan sama Luis Diaz dan lain-lain itu benar-benar mengandalkan kerjasama. Tapi Núñez ketika di Benfica itu dia mendapatkan striker tunggal yang main seperti Haaland, mirip banget sama Haaland. Dan ketika Núñez didatangkan ke Liverpool, dia harus beradaptasi dengan gaya bermain yang saling oper-mengoper, terus menarik back keluar, membuka ruang. Dan itu sepertinya bukan menjadi seperti apa Núñez yang ada di Benfica. Karena di Benfica sendiri Núñez itu tas sekali serang, set, membuka peluang. Tapi di Liverpool dia harus berbagi peran dengan berbagai pemain lainnya di depan. Nah, kalau kita flashback lagi ke awal-awal Núñez datang ke Liverpool, ya memang sangat luar biasa penampilannya. Núñez sendiri bisa menjadi salah satu dambaan dari publik Anfield ya, karena mampu mencetak gol debutnya atas kemenangan Manchester City 3-1 di Community Shield dan akhirnya mengangkat trofi pertamanya Community Shield. Lalu sempat juga memberikan golnya ketika menahan imbang 2-2 Fulham, masih ingat kan? Ya, itu cukup membuat fans Liverpool itu mendambakannya. Tapi ini ya, keadaan tuh lebih buruk bagi pemain internasional asal Uruguay ini. Dia dikeluarkan dari lapangan karena sempat menanduk Joachim Andersen ketika Liverpool melawan Crystal Palace, dan ini adalah sebuah insiden yang sangat tidak diperlukan, dan Núñez seharusnya mampu untuk mengontrol emosinya. Walaupun umurnya masih 23 tahun dan masih mempunyai gejolak yang tinggi, tapi sebagai pemain profesional seharusnya Núñez mampu untuk meredam itu semua. Dan setelah insiden itu sepertinya Núñez gagal untuk mencetak gol dan hanya memberikan 3 penampilan setelah itu. Peluang Núñez pun untuk memenangkan kembali kepercayaan diri manajernya yaitu Jurgen Klopp sepertinya sudah mulai sirna ya, karena kembalinya Roberto Firmino ke performa terbaiknya. Saat ini Roberto Firmino sudah mencetak 4 gol, sementara waktu Núñez itu diskor karena menantu pemain tadi ya. Dan itu sudah sangat luar biasa bagi Roberto Firmino dan menjadikan Roberto Firmino ini adalah salah satu andalan Klopp lagi. Dan Núñez yang belum bisa memberikan performa terbaiknya jelas terpinggirkan oleh kehadiran Roberto Firmino. Dan pada pertandingan Liga Champions ketika melawan Napoli dan Ajax juga sama aja. Kita tahu bahwa sebelum dimasukkan setengah jam terakhir permainan Liverpool, Darwin Núñez itu dalam setengah jam terakhir itu hampir tidak menyentuh bola sama sekali, dan ini sangat mengerikan bagi seorang striker yang mempunyai harga 85 juta pound sterling. Ya, mungkin penampilan Núñez ini benar-benar bukan salah Núñez sendiri ya. Mungkin juga ada salah dari Jurgen Klopp yang kurang mengerti Núñez, atau Núñez yang kurang mengerti dan kurang beradaptasi dengan strategi Jurgen Klopp,
atau memang karena lini tengah Liverpool ini juga sedang mengalami masalah cedera yang cukup parah sehingga tidak mampu mengalirkan bola ke Nunes, khususnya di Nunes ya, karena Nunes ini ketika di Benfica kita tahu Liverpool sampai berjibaku mengalahkan Benfica karena ada Nunes ini mencetak beberapa gol ke gawang Liverpool, dan penampilan itu sangat impresif dan luar biasa memang. Nah entahlah, tapi kita masih berpikir positif ya, bahwa setelah Piala Dunia nanti Nunes akan mampu untuk memberikan penampilan terbaiknya untuk Liverpool, karena di Piala Dunia nanti kemungkinan Nunes akan masuk lagi ke inti Uruguay bersama dengan Luis Suarez yang kemarin memberikan assist kepadanya di timnas Uruguay, dan itu bisa menjadi salah satu langkah dari Darwin Nunes untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Apalagi ketika Piala Dunia kan banyak pemain yang libur ya, maksudnya liga libur, terus permainan sepak bola juga libur, yang tampil hanya para pemain dari tim yang berlaga di Piala Dunia saja. Itu artinya para pemain yang berlaga di Piala Dunia itu adalah pemain-pemain yang fit ketika nanti Liga Inggris dimulai kembali, dan itu bisa menjadi salah satu tonggak yang mampu membalikan performa dari Darwin Nunes di Liverpool. Semoga aja seperti itu. Dan menurut kalian, apalagi nih yang bikin Darwin Nunes menjadi salah satu pemain yang flop pada musim ini? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih. Salam olahraga dan you'll never walk alone.